Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Waalaikumsalam. Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Bapak mangga nih disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dikdikbud Dansa SE selaku lurah di Kelurahan Dungus Cariang, wilayah Kecamatan Andir, Kota Bandung. Baik, kalau boleh tahu sudah menjabat berapa lama nih Pak sebagai Lurah Dungus Cariang? Saya menjabat selaku lurah Kelurahan Dungus Cariang dari tahun 2020. 2020 ya Kurang Pak lebih ya? mau 4 tahun mungkin 4 tahun seperti itu. betul, pada saat pandemi pada saat itu ya Pak ya? Dihadapkan Luar dengan pandemi, biasa. betul sekali. Baik, Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih Pak untuk Sama-sama. berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya seputar yang ada di Kelurahan Dungus Cariang. Tapi sebelum itu Bapak mohon dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Dungus Cariang. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk Kelurahan Dungus Cariang ini, saya sampaikan bahwa Kelurahan Dungus Cariang merupakan salah satu dari 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung. Kalau di Kecamatan Andir ini, Kelurahan Dungus Cariang satu dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Andir. Untuk Kelurahan Dungus Cariang, berbatasan wilayahnya, saya sampaikan sebelah utaranya berbatasan dengan Kelurahan Husein Sastra Negara, Kecamatan Cicendo. Kemudian untuk sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon. Sebelah barat dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Garuda dan Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir. Dengan luas lahan kurang lebih 89 hektar yang terdiri dari 11 RW dan 84 RT dengan jumlah penduduk cukup padat, kurang lebih 17.000 jiwa. 17.000 jiwa betul. ya Pak ya. Dengan jumlah kakak 4.500-an lah kurang Baik, perhitungannya kurang lebih ya. Betul. Karena takutnya berubah kita ada perubahan dinamika seperti itu. Dengan luas yang cukup padat ini, Kelurahan Dungus Cariang merupakan salah satu kelurahan yang cukup padat kalau di wilayah barat ini. Dengan batas wilayah yang tadi saya sampaikan, dengan dinamika kehidupan warga masyarakatnya, dengan latar belakangnya warga masyarakat yang berbeda-beda, tentunya merupakan suatu keunikan tersendiri ya untuk Kelurahan Dungus Cariang. Yang saya rasakan dengan memimpin di Kelurahan Dungus Cariang ini, yang jelas apapun itu kami dari jajaran kewilayahan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat sesuai dengan kebutuhan gitu ya, berkaitan dengan kewilayahan. Tentunya tidak terlepas dengan salah satu contoh mungkin ya, untuk pelayanan. Untuk di kelurahan pasti membuat surat keterangan-keterangan ya, Betul. seperti keterangan membuat KTP, membuat KK, surat pindah data, surat keterangan usaha dan lain sebagainya. Jadi kita layani kepada warga masyarakat sebaik mungkin. Jadi di sini kalau kita lihat dengan kemajumukan yang ada, yang berbeda ini merupakan suatu ketertarikan saya sendiri untuk memimpin di Kelurahan Dungus Cariang. Dengan kurang lebih 4 tahun ini cukup banyak sekali tantangan yang dihadapi seperti itu barangkali. Luar biasa. Kalau penduduk sini Bapak dengan jumlah penduduk tadi 17.000. Betul. Ini mayoritas mata pencahariannya apa sih Pak? Kalau berbicara mayoritas mata pencaharian tentunya akan berbeda ya. Betul. Ada dengan profesi, di sini juga ada yang profesinya sebagai ASN, baik itu guru, pengajar, juga dari ASN yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah, OPD dan yang lainnya. Yang mungkin paling utama selain karyawan swasta, paling banyak wirausaha gitu ya, wirausaha. Dari 11 RW yang ada ini tentunya cukup berbeda-beda karena setiap RW ini punya karakteristik tersendiri ya. Ada misalkan di wilayah RW 10 salah satu contoh nih. Dari 11 RW ini mereka itu banyak kreativitas usaha di bidang pembuatan tas misalkan untuk anak sekolah, kemudian membuat celana jeans kayak gitu dengan merek yang berbeda dengan wilayah RW yang lain. Ada yang satu RW ini
bergerak di bidang UMKM. Salah satu contohnya bisa membuat kue untuk lebaran iya, gitu ya. iya. Untuk bisa dijual khususnya di wilayah Kelurahan Dukuh Caryang itu sendiri ataupun dijual ke yang lain. Jadi berbeda-beda lah. Betul. Jadi dengan karakteristik saya sampaikan di sini dengan 11 RW pasti ada berbeda-beda ciri ya. khas, betul. Setiap yang RW-nya menarik, punya betul, ciri khas seperti itu. masing-masing ya, entah itu dari UMKM dan yang gitu, lainnya. betul. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Sama-sama. Bapak, di sini kami ingin membahas berita Ya. yang sedang mungkin bisa dibilang ramai diperbincangkan. Ya. Kalau kemarin di Kelurahan Ciroyom kita membahas flyover Ciroyom, Ya. itu juga sama ya, sedang Ya. jadi pembahasan juga. Betul. Kalau ini sekarang flyover Nurtanio, betul Bapak? Betul. Nurtanio ya. Nurtanio, flyover Nurtanio. Betul, itu yang ada, jadi itu termasuk di Kelurahan Dungus Caryang, Garuda, dan Husen. Husen, yang Betul. terdampak. Nah, itu yang ingin saya tanyakan ini Boleh. kebetulan sedang kita di Dungus Caryang. Ya. Ini flyover Nurtanio ini mulai digarap Agustus tahun 2003, betul Bapak ya? Betul. Dan ditargetkan selesai pada April tahun ini, tahun 2024. Tapi sampai saat ini wargi Bandung masih tak kunjung selesai atau belum rampung juga ya Pak ya. Betul, ya. Ini apa sih Pak yang menjadi kendala atau Ya. hambatan Pak terhambatnya proyek tersebut? Boleh, saya jelaskan di sini ya. Silakan. Berkaitan dengan flyover Nurtanio, kita tidak kalah dengan Kelurahan Ciroyom ya, Nah, yang mempunyai betul. flyover Ciroyom. Iya. Karena mungkin dalam pelaksanaan kegiatan flyover Nurtanio ini perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan suatu proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat gitu ya. Berbeda dengan Kelurahan Ciroyom dengan flyover Ciroyom di bawah Kementerian Perhubungan gitu ya langsung. Jadi khususnya di Kelurahan Dungus Caryang dengan flyover Nurtanio yang tadi disampaikan, pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek ini pada bulan Agustus di tahun 2023 dan berakhir di bulan April ya tahun 2024. Ternyata informasi mungkin ada misinformasi yang disampaikan, ketidaktahuan warga masyarakat. Jadi di sini yang jelas untuk pembangunan flyover Nurtanio ini akan selesai di bulan Mei tahun 2025. Oh, oke, baik. Karena tidak semua warga masyarakat tahu gitu ya. Jadi soalnya kalau di berita itu April 2024, seperti itu ya pemberitahuan, betul, ada Bapak. misinformasi ya. Nah, seperti ini itu saya harus sampaikan. diluruskan ya. Betul, harus diluruskan. Baik, silakan lanjutkan Bapak. Ya, jadi di sini cukup lama sekali memang pada saat itu persiapan seperti apa. Baik itu terkait pengadaan lahannya, kita koordinasi juga dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, ada di Sipta Bintar, ada dari BPN, ATR BPN yang berkaitan dengan tanah. Jadi intinya pada di tahun 2023 dan 2024 ini untuk proses pengadaan tanah alhamdulillah sudah terpenuhi. Sekarang yang sedang kita hadapi berkaitan dengan proses PDSK. Itu apa PDSK, penanganan dampak sosial ke masyarakat. Jadi di sini belum selesai. Jadi masih dalam suatu proses, kita harapkan mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa selesai. Jadi untuk pembangunan proyek tidak terkendala. Dan insya Allah di tahun 2025 di awal Januari sampai selesai nanti langsung pembangunan fisik di lapangan. Barangkali itu yang dapat saya jelaskan. Baik. Lalu Bapak, saya juga membaca nih di berita bahwa ini beberapa warga langsung maupun ini komentar-komentarnya di internet itu banyak sekali Bapak yang mengeluhkan terkait proses flyover Nurtanio ini ya, Nurtanio ini. Betul. Nah, ini banyak sekali genangan air katanya Pak, macet juga katanya. Betul. Dan ini tidak ada petugas pengatur lalu lintasnya katanya Siap, Pak. boleh. Betul. Ini bagaimana Bapak, tanggapan dari Bapak atau mungkin solusi? Atau Bapak pernah juga nih langsung menghadapi warga yang langsung komplain ke Bapak? Bagaimana? Ya, baik, boleh saya jelaskan. Silakan. Berkaitan dengan warga mungkin secara langsung sih tidak ada datang ke kantor kami kelurahan. Mungkin dari luar lah warga masyarakat mengetahui selintas. Saya pun sendiri kalau pulang bekerja mungkin harus lewat ke sana ya. Yang melalui Jalan Nurtanio, wah cukup berdebu dan cukup macet pasti Macet itu. ya, Pak, Karena ya? dalam suatu pembangunan proyek ini tidak terlepas yang dari namanya gangguan-gangguan lah Betul. gitu ya, seperti itu. Warga masyarakat mungkin hanya menilai seperti itu, kita pun sama, kita sampaikan. Betul sekali, kalaupun itu karena dari sebelum ada pembangunan pasti nyaman gitu ya. Iya. Karena setelah adanya pembangunan ini tentunya karena ini bagian dari pembangunan proyek strategi nasional dari Kementerian PUPR ini, tentu kita harus membantu lah untuk terselenggaranya terbangunnya flyover ini. Ini kembali lagi untuk kepentingan warga masyarakat sebagai dampak dari program dari pemerintah pusat berkaitan dengan kereta cepat Bandung Jakarta. Betul. Jadi sebagai feeder nanti
arus mobilitas kereta api yang ada di bawah. Tentunya yang tadinya semula mungkin sebagai perlintasan kurang lebih ada 1/4 jam, nanti akan menjadi 1/4 jam menjadi 5 menit. Dan dapat kita bayangkan bagaimana nanti situasi kondisi pada saat terjadi. Jadi solusinya mungkin dengan pembangunan flyover Nurtanio. Jadi keluhan dari warga masyarakat mungkin tadi disampaikan adanya genangan air yang pasti karena gorong-gorongnya kan belum berjalan dengan normal. Jadi air yang turun hujan tidak akan masuk ke gorong-gorong, pasti akan meluber kemana-mana. Iya, menggenang ya Pak ya. Iya. Kemudian tidak adanya petugas gitu ya. Iya. Tidak adanya petugas saya akui dan sadari, mungkin ini akan saya sampaikan kepada pelaksana proyek, dalam hal ini KJPP untuk proyek pembangunan flyover Nurtanio ini bisa berkoordinasi gitu ya dengan jajaran kepolisian dan Disub mungkin ya, untuk bisa membantu lebih lancar lagi nanti di lokasi proyek, sehingga dengan adanya petugas akan membantu lalu lintas bisa normal kembali. Seperti itu. Berarti harus lebih koordinasi lagi Bapak ya, ditingkatkanlah gitu. Koordinasi mungkin. Komunikasi juga ya gitu, jangan biar tidak miskom juga Bapak ya, dan bisa memberi solusi juga pastinya kepada warga. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Nah, selain itu Bapak, selain yang sedang ramai diperbincangkan flyover Nurtanio ini, ada juga Pak yang ramai kembali nih Pak. Yaitu pengelolaan sampah di Kota Bandung. Ini sedang kembali ramai Bapak. Mungkin darurat sampah sih belum Bapak ya, cuman ini baru bisa dibilang warga Bandung kritis mungkin ya. Jadi sedang memang membludak lagi. Nah, ini bagaimana Bapak pengelolaan sampah di Dungus Cariang, di Kelurahan Dungus Cariang? Boleh saya jelaskan di sini berkaitan dengan yang sering topik ya, berkaitan dengan katanya darurat sampah ya. Mudah-mudahan jangan sampai darurat. Jangan sampai darurat kembali ya Pak ya. Kritis dari warga masyarakat pasti ada seperti itu. Saya alhamdulillah untuk di Kelurahan Dungus Cariang dengan adanya program mogotisasi mungkin ya, salah satu bagian dalam penanganan sampah secara mandiri di kewilayahan ini sudah berjalan kurang lebih di awal tahun kemarin dan sampai berjalan di bulan Oktober ini, mau 1 tahun kurang lah itu sudah bisa berjalan, karena sampah yang dikelola ini adalah sampah organik dapur. Iya, betul. Sampah rumah tangga. Dapat dibayangkan sampah rumah tangga itu begitu banyaknya gitu ya. Ibu-ibu, mak-mak luar biasa dengan sampah yang dihasilkan ini bagaimana. Jadi kita punya pengolahan sampah yang namanya mogotisasi. Jadi kita koordinasi, sosialisasi di jajaran pengurus setempat melalui RT dan RW-nya agar sampah organik dapur ini tidak dibuang ke TPA yang biasa dibuang. Tapi sudah mulai dipilah dulu antara sampah yang bisa diolah melalui magot, sampah organik dapur, dan sampah anorganik. Dalam hal ini sampah-sampah plastik yang lain yang bisa dipisahkan dan itu mempunyai nilai ekonomis pada saat kita bergunakan untuk dijual. Dan yang paling utama yang diterima di TPA pembuangan air Sarimukti ini adalah sampah residu. Seperti halnya batu baterai bekas, kaca gitu ya, yang tidak bisa dihancurkan. Jadi itu yang diterima. Jadi permasalahan kita karena memang dampak sampah organik dapur ini yang cukup banyak. Dan menurut informasi untuk di TPA Sarimukti ini cukup banyak sumbangan sampah dari Kota Bandung ini. Nah, kalau dibilang dari seluruh Bandung Raya ini, selain Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Bandung luar biasa rekor dalam pembuangan sampah ini. Kota Bandung yang paling banyak menyumbang sampahnya ya. Jadi dalam hal ini dikurangi ritasenya, ritnya gitu, yang tadinya mungkin dari sejumlah 170 rit, untuk saat ini dikurangi menjadi 140 rit. Jadi 30 rit ini dengan sejumlah berapa ton ini dikembalikan ke masing-masing wilayah untuk dapat mengolah sendiri melalui program mogotisasi ini. Baik. Mudah-mudahan dapat terselesaikan masalah sampah di Kota Bandung. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi Bapak di Kelurahan Dungus Cariang sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak kendala atau hambatan nih Pak dalam proses pengelolaan sampah ini? Betul. Kalau hambatan pasti ada ya, karena namanya untuk warga masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kembali lagi kebiasaan. Habit ini agak sulit ya kalau langsung kita berubah. Ini harus begini, tidak. Itu proses yang harus kita lalui. Jadi bagaimana kita penyampaian kepada warga masyarakat supaya mau, itu nggak bisa langsung. Jadi prosesnya itu udah berapa bulan ini masih sama gitu kan, seperti itu. Jadi perlu kesabaran. Jadi disampaikan lebih persuasif lagi, edukasinya lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan mungkin kalau dengan kita sering menyampaikan itu dan warga akan mengikuti itu, dan sedikit demi sedikit perlahan mungkin akan berubah
proses habit kebiasaan itu menjadi Betul. yang tadinya disatukan sampahnya menjadi dipisahkan dan Betul. itu akan diangkut gitu oleh petugas sampah. Masih Itu sama, barangkali. betul, masih sama seperti kelurahan yang lain pastinya Sama Pak. ya Ini masalahnya. mengubah pola pikir masyarakat yang Betul, paling susah betul, tuh. betul. Biasanya saya tanyakan kepada luar-luar, mengubah pola pikir masyarakat itu susah. Oh, dan itu hampir semua pada bilang seperti itu. Jadi Iya, memang iya, itu iya. yang paling apa ya, tantangan terbesar ya Pak untuk tantangan. lurah-lurah ya. Betul, betul. Baik, kalau dari sosialisasinya nih Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Untuk sosialisasi kita sudah sering ya melalui kegiatan-kegiatan dengan mengundang jajaran pengurus RT RW dan para kader tentunya Posyandu ya. Kemarin pun tidak lama sudah laksanakan sosialisasi. Di dalam kegiatan pertemuan rutin dengan PKK pun kita mengundangkan ibu-ibu karena dalam hal ini mungkin yang menghasilkan sampahnya bukan bapak-bapak juga ya. Iya, Mungkin iya. ibu-ibu lebih cenderung di dapur ya, jadi tahu persis tuh volume sampahnya seperti Betul, apa gitu. betul. Jadi mereka itu lebih diberikan edukasinya lebih biar tahu bagaimana permasalahan sampah di Kota Bandung ini, bagaimana kita membantu untuk mereduksi, mengurangi sampah. Jadi intinya tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, Nah, itu tapi dengan dia. cara pendekatan kita yang persuasif ini dengan edukasi yang disampaikan mudah-mudahan dapat merubah pola Betul. kebiasaan warga masyarakat. Betul. Itu barangkali. Yang pastinya semangat terus Bapak dan semangat. sabar ya. Sabar, betul. Dan Sabar sabar harus pastinya. karena kalau nggak sabar agak sulit ya. Sulit mungkin. ya Pak ya. Apalagi kalau misalkan nih warganya Iya, iya. agak susah nih. Iya, iya. Aduh, sabar gitu ya. pegang ini ya tangan. Baik. Bapak terakhir nih Bapak, Siap, ajarkan kepada warga Bandung Bapak Ya. agar bisa bersama-sama Boleh, Bapak boleh. mengelola sampah dengan baik dan benar. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya mengajak kepada warga Kota Bandung secara umumnya, khususnya di Kelurahan Tugu Cariang, Kecamatan Andir ini, mari bersama-sama kita untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. Yang mudah-mudahan jangan sampai ada darurat sampah lagi di Kota Bandung yang sudah terjadi di tahun-tahun belakang, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Karena ini tidak akan berhasil tanpa adanya keterlibatan semuanya. Jadi stakeholder di sini pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah itu sendiri, dari warga masyarakatnya. Mari kita bersama-sama membangun pola ke arah yang lebih baik lagi. Jadi semangat mulai dari masing-masing untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sampah yang sedang saat ini kita hadapi bersama. Mudah-mudahan kedepannya bisa terselesaikan masalah sampah ini. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dan semoga pastinya tidak akan kembali darurat sampah Insya ya Allah, Pak ya. mudah-mudahan kalau Insya Allah kita semuanya memegang komitmennya. Betul. Kalau bersama-sama, Ya. gotong royong gitu ya, Betul. insya Allah bisa kok Bisa. gitu ya, kita stabil kembali seperti itu. Bapak terima kasih banyak Bapak Sama-sama, sudah berbagi informasi Mbak Ria. khususnya di daerah informasi seputar Ya. Dungus Cariang. Cariang. Apalagi tadi kita sudah mendapat informasi terkait flyover Nurtanio ya Pak ya. Tadi Betul. juga sudah ada beberapa yang Bapak luruskan ya terkait Betul, miskom-miskominya seperti itu, betul, dan betul. mungkin dinas-dinas terkait bisa lebih berkomunikasi, berkolaborasi, Kolaborasi dan semuanya. pastinya bisa menjadi jawaban atau solusi ya untuk masyarakat Amin, seperti itu. mudah-mudahan. Terima kasih Bapak, sehat Sama-sama, selalu Bapak, sama-sama. Terima apapun kasih, yang Mbak sedang Bapak Ria. jalankan semoga lancar dan diberi kemudahan. Amin, ya Dan Rabbal pastinya sehat Alamin. selalu Bapak. Amin, Terima terima kasih. kasih. Sama-sama. Baik. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.